Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali bersama dengan pemerintah Provinsi Bali menggagas Gerakan Masyarakat Cinta Penyiaran Provinsi Bali 2020. Hal ini diungkapkan oleh KPID Bali dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 November 2020 di Kubu Kopi Denpasar. Ketua KPID Bali Imade Sunarse mengungkapkan bahwa Gemacipa 2020 digelar dalam menjawab 3 tantangan besar penyiaran. Ketiga tantangan ini yaitu berupa digitalisasi penyiaran, kreativitas konten, dan tantangan partisipasi publik. Itu kita laksanakan di tahun 2020 sebagai bagian dari menjawab 3 tantangan penyiaran saat ini. Yang pertama adalah tantangan digitalisasi penyiaran. Bahwa ke depan 2022 itu akan ada switch off analog. Ini sudah dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa seluruh televisi analog akan beralih kepada digitalisasi. Kemudian tantangan yang kedua adalah tantangan konten. Tantangan konten ini adalah bagaimana kita bersaing dengan media-media baru. Oleh karena itu, Gemacipa kita laksanakan untuk menggugah para penyedia konten di televisi untuk meningkatkan kualitas siaran. Kemudian tantangan ketiga adalah tantangan keterdesakan media-media baru. Jangan kita pikir bahwa televisi dan radio sekarang itu sedang tidak bermasalah. Saya kira mungkin masalah tidak banyak, tapi keterdesakan terhadap persaingan media-media baru ini juga luar biasa. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali mengadakan acara Gerakan Masyarakat Cinta Penyiaran Gemacipa 2020. Ada 6 kegiatan yang kita laksanakan, Bapak dan Ibu. Singkat, yang pertama adalah kegiatan webinar digitalisasi. Itu jadi kegiatan Gemacipa ini ada 6. Yang pertama adalah digitalisasi penyiaran dalam bentuk webinar. Kemudian kita harus tahu bahwa di sini tujuannya adalah bagaimana kreator-kreator di Bali. Kita kan lihat di Bali itu banyak vendor-vendor, kreator-kreator program yang nanti harus menyongsong digitalisasi ini, harus bisa masuk minimal menjadi konten televisi, ya Pak ya. Karena apa? Karena nanti di 2022 itu menciptakan televisi itu gampang banget gitu. Kemudian orang-orang yang kreatif di Bali ini harusnya jangan kemudian setelah tahun 2022 baru 2022 baru berpikir ini konten saya mau diapakan gitu. Oleh karena itu webinar ini kita laksanakan bagaimana menyongsong digitalisasi dan bagaimana perspektif dalam bentuk ekonomi dan kreativitas masyarakat. Kemudian kegiatan kedua adalah kegiatan iklan layanan masyarakat cinta penyiaran. Bapak dan Ibu nanti akan disampaikan oleh Pak Oyan Sudiarse siapa pemenangnya. Nanti dedengkotnya itu yang menjuri adalah Erik ST, Gus Mandre, Bu Amanda, dan Ketua KPI Pusat. Itu dewan jurinya. Jadi Erik ST, Bu Amanda, kemudian ada Gus Mandre, Regina ya, sama Ketua KPI Pusat. Jadi kita juga memberikan ruang kepada mereka untuk menilai. Di lomba iklan layanan masyarakat ini ternyata banyak penggemarnya, termasuk yang sudah senior-senior. Nah ini kita mau gugah nanti digitalisasi ke depan agar tidak asal kasar, asal lucu gitu. Kan biasa sekarang yang ngetop tuh asal kasar, asal lucu. Kita gugah mereka untuk membuat kreativitas agar kedepannya bisa juga konten mereka dimasukkan ke TV. Jadi ini semua dasarnya adalah menyambut digitalisasi ke depan. Kemudian siaran serentak berbahasa Bali. Ini kegiatan kita yang ketiga adalah bagaimana mengamini pergub kita. Maka tanggal 19 kemarin di hari Kamis seluruh TV dan radio yang bersiaran di Bali jam 12 siang itu sudah menyiarkan siaran berbahasa Bali. Ini saya kira teman-teman LP radio dan televisi saya berterima kasih karena sudah mau ikut membangun rasa kecintaan kebudayaan dan kearifan lokal di radio dan televisi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kegiatan keempat adalah pembagian 1000 radio gratis. Kita sudah keliling roadshow ke kabupaten-kabupaten, kita sudah menyebarkan radio. Ternyata antusias masyarakat untuk memiliki radio tinggi, ya. Jadi jangan salah, ternyata saya malah direbut minta. Nah, kloter kedua kita akan datangkan kembali ke 9 kabupaten. Ternyata antusias mereka. Dan radio yang kita bagikan ini fungsinya radio, Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada Bluetooth, tidak ada yang lain. Kalau misalkan pakai Bluetooth, nanti dengernya nyarinya Bluetooth YouTube, tetapi nanti pakai radio sebagai speaker. Yang kita sebarkan murni pesawat radio. Kemudian setelah itu Radio Akademi 3. Kita sudah membagi 1000 radio, ada tambahan pendengar lagi 1000. Oleh karena ini radio-radio meningkatkan kualitasnya.
Oleh karena itu, ini sudah kita laksanakan ketiga kalinya Radio Akademi. Radio Akademi ini adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas radio. Ini untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan kualitas dari radio. Artinya, kalau misalkan radio sudah kita miliki, kualitas naik, pasti orang akan cinta radio. Begitu. Bapak dan Ibu, untuk tahun 2020, Radio Akademi ini temanya jurnalisme radio dan marketing radio. Karena radio saat sekarang di masa pandemi juga berat. Oleh karena itu temanya, materi pokoknya adalah bagaimana dia bertahan di masa pandemi. Dan kemudian keinginan masyarakat untuk mendengarkan informasi lewat radio juga banyak. Oleh karena itu banyak radio-radio itu penting untuk dilatih jurnalismenya. Karena beberapa keluhan dari pejabat ketika diundang, mohon maaf ini beberapa radio, cara bertanya, penguasaan masalah itu ternyata tidak begitu baik. Oleh karena itu, di Radio Akademi 3 yang akan diselenggarakan tanggal 2 dan 3 Desember, kita fokus jurnalisme radio dan marketing. Bapak dan Ibu, saya kira nyampailah kepada acara ke-6, yaitu KPID Bali Award tahun 2020. Jadi di samping kita memberikan peringatan, di samping kita juga menjewer, membangun, menguatkan, tetapi kita juga tetap harus untuk membangun dan mengapresiasi kalau ada konten siaran yang baik. Oleh karena itu KPID Award kita laksanakan sebagai bagian dari penganugerahan kepada seluruh lembaga penyiaran yang sudah bersiaran baik. KPID Bali Awards tahun 2020 ini memberikan apresiasi kepada 12 kategori penyiaran dan 1 kategori khusus. Kategori khusus tersebut adalah penganugerahan Lifetime Achievement kepada tokoh yang mendedikasikan dirinya pada penyiaran dan kemajuan penyiaran. Pada tahun ini KPID Awards diikuti oleh 57 lembaga penyiaran radio dan televisi. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.